Ini kita rasa kayak sesuatu yang yang benar-benar terjadi sama kita gitu. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa tidak. Saya sampai merasa kayak kasihan sekali Tuhan kita ya. Aku bilang manusia ini ngedel-ngedel Tuhan gini, pada Tuhan sendiri di dalam kitabnya itu udah bilang, sudah mematahkan semuanya, mematahkan kebohongan-kebohongan si iblis ini yang merendahkan kita, yang melemahkan kita dengan firman-Nya, ya kan? Jadi coba kita pikirkan lagi, apa yang membuat kita lemah, apa yang membuat kita kayak kita terlalu terbiasa mendengarkan kata-kata yang membuat kita lemah itu menjadi biasa buat diri kita. Coba kita pikirkan, mungkin bukan 3 ini aja, banyak. Tapi kita harus kembali lagi ke firman. Banyak perkataan Allah yang dapat mematahkan semua perkataan-perkataan pendusta itu, perkataan-perkataan iblis itu, supaya kita tidak lemah dibuatnya. Amin. Mau jadi kuat? Amin. Mau jadi kuat, maka baca firman Tuhan tiap hari. Amin. Baca firman Tuhan tiap hari, doa. Amin. Saya coba melakukan itu juga kepada anak-anak saya. Setiap hari baca 1 pasal. Kalau mamanya cuma 1 ayat, anaknya 1 pasal. Tapi saya percaya bahwa ketika anak-anak saya belajar membaca Alkitab, saya percaya mereka pun diisi dengan hal-hal dari Allah. Jadi kalau anak saya melakukan hal yang sama, saya pun juga harus melakukan sama. Bapak Ibu, ayo kita lakukan sama-sama supaya kita nggak tenggelam dalam kebohongan-kebohongan si iblis. Roh-roh jahat itu ada di mana-mana. Seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Iya, ngeri Pak. Iya toh Pak. Banyak orang yang tersesat. Banyak sekali. Suami saya suka nonton live streamingnya si Agatha itu. Sampai saya cuma dengar dikit-dikit. Nggak, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya. Dia seorang penginjil. Pak saya tuh saya nggak geram-geram sendiri. Aduh, kok orang tersesatnya jauh banget ya. Tersesatnya sampai kayak gitu. Kita ini luar biasa. Kita dipilih Tuhan untuk nggak sampai seperti itu. Lu tersesat itu sampai saya kayak geleng-geleng. Saya bilang, ini orang udah jelas tertulis di sana, kok masih aja kayak gitu ya. Banyak orang yang tersesat di luar sana Bapak Ibu. Tapi saya sangat bersyukur kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Ya, kita tidak dalam golongan yang tersesat itu. Puji Amin. Tuhan. Amin. Amin. Tidak tahu lagi kalau di sana ada di sini. Jadi mari kita berpegang pada firman. Memang sederhana sih, cuman kayak mari baca firman. Saya cuma ngajak kita semua baca firman karena untuk terhubung sama Tuhan itu kita harus tahu perkataan Tuhan seperti apa. Ya, karena perkataan Tuhan yang di dalam Alkitab itu semua adalah kebenaran. Amin. Semua sudah Dia lakukan gitu loh. Kok kita masih gak mau mengisi hidup kita dengan firman Tuhan itu, masih jarang-jarang, supaya gak tersesat. Iya benar, tidak tersesat kita. Saya merasa sangat tenang, merasa sangat damai ketika melihat situasi gitu. Yang saya bisa lakukan cuma tersenyum, tertawa aja, wes sudah gitu kan. Kalau misalnya dalam susah itu, kalau misalnya bebannya berat, yang sampai saya periksa hati saya enggak khawatir. Saya tenang sekali rasanya, terima kasih Tuhan. Karena belajar mengisi diri kita dengan semua firman Tuhan, sama semua firman Tuhan itu. Jadi baca firman tiap hari ya Bapak Ibu, mari sama-sama. Ya, saya percaya kok ya, Bapak Ibu juga harus percaya bahwa firman itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Coba deh ya, coba setiap hari satu ayat aja lah. Kalau waktunya luang bisa satu kitab mungkin ya, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini sangat mengasihi kita ya. Dia sudah mati, dia sudah disalibkan, dia mati, bangkit ya kan. Dia naik ke surga dan dia ninggalin kita itu rohnya. Jadi Amen. Setiap kita yang udah terima Tuhan Yesus ini sudah ada roh Tuhan ya. Amen.
Jadi kalau pengen roh Tuhan itu bekerja, kita pengen dengar perkataan Dia tiap hari, ayo baca firman Tuhan. Memang sederhana ya, hanya membaca firman Tuhan, tapi saya percaya kuasanya itu pasti ada dalam hidupan kita, akan membuat hidup kita jadi lebih tenang, damai, tidak gerasa gerusu. Ya, amin. Amin, setuju? Oleh kiri kanan, yo baca kitab besok, baca firman Tuhan besok, isi yang benar ya. Jangan lihat YouTube terus atau WhatsAppan terus, lihat firman Tuhan dulu. Amin ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Haleluya. Karena satu-satunya menurut saya selain doa, membaca firman Tuhan itu memang salah satu untuk koneksi kita ke Tuhan. Ya. Kita bisa terhubung sama Tuhan. Mungkin ada yang pernah dengar lagu ini, ku terhubung denganmu. Pujian itu muncul juga ketika saya melakukan ini. Jadi ayo kembali ke firman, isi yang baik, isi yang baik, isi yang baik. Sebelum kita nyanyikan, saya tutup dengan satu kesaksian yang saya lihat sendiri, bukan tentang saya, tentang almarhum bapak saya, Papa